Bab 738. Rencana yang berani. Bom, bok, duar. Di antara langit dan bumi terdengar gemuruh yang menggelegar. Leluhur Sekte King Yun yang diperankan oleh Harley Ye dan Juanda Pang yang diperankan tubuh inkarnasinya masih bertarung. Pada saat ini, semakin banyak orang datang untuk menonton pertunjukan. Leluhur Sekte King Yun mengejar ketua aula Sekte Zeng Yang. Ini adalah pertempuran yang luar biasa. Mungkin saja kedua sekte akan berperang. Sudah cukup melihat semakin banyak orang yang berkumpul. Harley Ye langsung menggerakkan tubuh inkarnasi. Tubuh inkarnasi mengerti. Dia tiba-tiba menebas dengan pisaunya, lalu berbalik dan kabur seperti cahaya ilahi. Mau pergi kemana? Harley Ye menghancurkan cahaya pisau dengan satu telapak tangan. Kemudian mengambil langkah melintasi ratusan kaki untuk mengejar. Di belakang mereka, para penonton yang tidak ada kerjaan juga ikut mengejar mereka. Kerumunan semakin banyak. Di depan, tubuh inkarnasi dan Harley Ye sudah memasuki sekelompok gunung satu demi satu. Seketika gunung-gunung yang menjulang tinggi itu runtuh satu persatu. Untuk membangun momentum, Harley Ye dan tubuh inkarnasi membuat adegan pertempuran begitu besar hingga penampilannya luar biasa realistis. Entah sampai kapan, suara gemuruh di pegunungan akhirnya memudar. Dunia kembali tenang. Di bawah perhatian semua orang, Harley Ye keluar dengan memegang kepala Juanda Pang di tangannya. Ini adalah kepala Juanda Pang yang sebenarnya. Semuanya demi keaslian sandiwara ini. Ini mati begitu saja. Melihat kepala berdarah yang dipegang oleh Harley Ye, para penonton tersentak. Seorang ketua aula cabang Sekte Zeng yang dibunuh begitu saja. Memangnya mau apa lagi? Seseorang berkata, leluhur Sekte King Yun adalah nenek moyang Sekte King Yun. Meskipun sama-sama adalah alam langit semu, tapi perbedaan Juanda Pang dan leluhur Sekte King Yun tidaklah sedikit. Sekte Zeng Yang, ini adalah penghormatan dariku. Di tengah pembicaraan orang-orang, Harley Ye menggantung kepala Juanda Pang di atas kekosongan, lalu berbalik tiba-tiba, dan pergi dengan kecepatan tercepat. Sandiwara besar ini telah berakhir untuk sementara. Dia harus mundur sesegera mungkin. Jika tidak, kalau sampai para orang tua dari Sekte Zeng Yang dan Sekte King Yun datang ke sini, dia akan mendapat masalah. Bajingan. Tidak butuh waktu lama bagi leluhur Zeng Yang dan yang lainnya untuk tiba. Ketika mereka melihat kepala Juanda Pang tergantung di udara, semua orang sangat marah. Di sini, leluhur Sekte King Yun yang masih bergegas tiba-tiba berhenti ketika mereka mendengar berita peminggalan kepala Juanda Pang. Juanda Pang sudah mati. Apa lagi yang akan mereka lakukan? Pergi menjelaskan. Apakah ini bisa dijelaskan? Kalau sampai bertemu lagi dengan Master Sekte Zeng Yang, itu pasti akan memicu pertempuran di tempat. Muka leluhur Sekte King Yun terlihat masam. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah sebuah adu domba, tetapi mulai hari ini, dia harus menanggung kesalahan yang tidak dilakukannya. Ayo, pergi. Leluhur Sekte King Yun adalah orang pertama yang berbalik. Jika Sekte Zeng yang berpikir bahwa dia yang melakukannya, mungkin perang akan segera diluncurkan. Mereka harus segera kembali ke sekte agar bisa menghadapi perubahan selanjutnya. Pada saat ini, Harley Ye telah datang ke benteng jaringan intelijen Sekte Ren Huang. Di istana bawah tanah, Harley Ye dengan cepat menopang tirai air fantastis. Gambar yang muncul dari tirai air adalah aula utama Sekte Heng Yue. Leluhur Sekte Langit, Jelvin Zong, Andreas Yang,
dan Master Hengtian semuanya ada di sana. Nah, lumayan juga drama yang kamu buat ini. Master Hengtian menghela napas begitu tirai air fantastis tersambung. Kami mendapat informasi. Sekte Zeng yang sedang memobilisasi pasukan. Sepertinya akan mengepung Sekte Qingyun. Peperangan ini belum akan terjadi untuk saat ini. Harley Ye menggelengkan kepalanya perlahan. Oh, Master Hengtian mengangkat alisnya. Kamu begitu yakin? Meskipun Sekte Zeng yang kuat untuk menerobos formasi batasan wilayah Sekte Qingyun, setidaknya 70% pasukan harus diberangkatkan. Harley Ye berkata perlahan. Mereka memiliki kekuatan mutlak untuk mengalahkan Sekte Qingyun. Tapi masalahnya adalah bahwa situasi di Nanchu didukung tiga pihak. Tidak hanya Sekte Zeng Yang dan Sekte Qingyun. Sekte Zeng Yang juga tidak bodoh. Mereka sangat sadar akan kekuatan mereka. 1 lawan 2. Mereka tidak akan tahan. Apalagi sejauh ini mereka belum ada kabar tentang cabang ketiga dan cabang ke-8. Kalaupun mereka ingin berperang, sisanya akan harus menunggu kabar pasti dari pasukan Dua Aula. Lalu apa gunanya kamu mengarahkan drama ini? Master Hengtian memandang Harley Ye dengan heran. Kemungkinan saat ini Sekte Qingyun sudah mulai curiga pada Sekte Hengyu. Meskipun sandiwara ini agak terlalu jelas, itu tetap diperlukan. Harley Ye berkata, setidaknya kita telah berhasil mengalihkan perhatian Sekte Zeng Yang. Dan aku mengarahkan sandiwara ini dengan target utamanya adalah Sekte Qingyun. Ini diperlukan untuk membuka jalan atas operasi besar melawan Sekte Qingyun beberapa lama lagi. Apa maksudmu dengan operasi besar melawan Sekte Qingyun Zong? Memusnahkan 9 leluhur Sekte Qingyun. Mendengar hal itu, tidak hanya Andreas Yang dan yang lainnya, tetapi leluhur Sekte Langit dan Jelvin Zong juga mengerutkan kening. Tidak heran mereka mengerutkan kening. Ini karena rencana Harley Ye terlalu berani. 9 leluhur agung Sekte Qingyun adalah 9 alam langit semu yang sebenarnya. Masing-masing dari mereka sudah terkenal sejak lama. Mereka ini bukanlah alam langit semu biasa. Mereka selalu maju dan mundur bersama. Tidak semudah itu untuk memusnahkan mereka. Aku pikir masalah ini masih perlu dibahas lagi. Jelvin Zong mengelus janggutnya dan berkata dengan suara berat. Jangankan memancing mereka keluar. Bahkan kalau bisa dipancing keluar. Untuk menahan 9 alam langit semu. Itu bukan tugas yang mudah. Kalau mereka ingin melarikan diri, akan sangat sulit untuk dihentikan. Aku bisa memancing mereka keluar sekali. Maka aku juga bisa memancing mereka keluar untuk kedua kalinya. Harley Ye tersenyum dan berkata, aku akan mengarahkan drama serupa lagi. Masih menggunakan status sebagai leluhur Sekte Qingyun dan memburu ketua aula cabang Sekte Zeng Yang. Bedanya kali ini adalah Juanda Pang dan yang nanti adalah Korayin. Untuk apa kamu melakukan ini? Master Hengtian menggaruk kepalanya. Mengapa kamu tidak memberitahu kami untuk mengatur terlebih dahulu ketika membuat sandiwara mengejar Juanda Pang? Kenapa harus menunggu adegan berikutnya baru bisa bertindak? Karena aku tidak yakin. Harley Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika mengejar Juanda Pang, aku tidak yakin apakah aku bisa memancing leluhur Sekte Qingyun keluar. Jadi aku hanya bisa mencoba mengarahkan satu drama terlebih dahulu. Tapi ternyata tes ini memang diperlukan. Leluhur Sekte Qingyun dan yang lainnya benar-benar keluar. Ini menunjukkan bahwa mereka masih sangat peduli dengan masalah ini. Pertama kali saja mereka bisa keluar. Maka yang kedua kali mereka juga akan keluar.
Itu akan lebih mendesak daripada yang pertama. Karena dibanding siapapun, mereka ingin tahu siapa yang sedang menjebak mereka. Dengan memastikan mereka benar-benar akan keluar, tindakan kita baru bisa dilanjutkan. Hati-hati selalu, tidak ada salahnya. Kewaspadaanmu melebihi dugaan kami. Sekelompok pria tua itu menghela napas. Ada bagusnya sedikit berhati-hati. Harley tersenyum. Alam langit semu itu sangat pelik. Tapi bukan tidak mungkin kalau kita merencanakannya dengan baik. Apakah ini tidak terlalu berisiko? Desah leluhur Sekte Langit. Tidak ada cara lain lagi. Harley menarik napas dalam-dalam. Meskipun kita kuat, harga yang harus dibayar untuk menyerang Sekte Kim Yun secara langsung terlalu tinggi. Ditambah lagi ada Sekte Zheng Yang yang terus mengincar. Kalau kita ingin mengalahkan Sekte Kim Yun dengan harga terkecil, kita hanya bisa mengambil risiko. Kalau pasukan kultivator Sekte Kim Yun bisa diterima oleh kita, itu adalah kekuatan yang luar biasa besar. Cukup bernilai puluhan keluarga. Harley, kamu harus mengerti bahwa menghancurkan 9 leluhur mereka tidak berarti memenangkan Sekte Kim Yun. Master Heng Tian mengelus jenggotnya dan berkata, alasan mengapa kamu bisa merebut Sekte Heng Yue karena kamu memiliki waktu dan tempat yang tepat. Tapi Sekte Kim Yun dan Sekte Heng Yue berbeda. Situasi Sekte Kim Yun sangat rumit. Guru leluhur, tentu saja aku mengerti itu. Harley berkata perlahan. Tapi strategi menangkap komandan terlebih dahulu yang digunakan untuk menaklukkan Sekte Heng Yue juga berlaku untuk Sekte Kim Yun. Dengan memusnahkan 9 leluhur besar Sekte Kim Yun, kita akan menggunakan identitas mereka untuk kembali ke Sekte Kim Yun. Di mata Sekte Kim Yun, kita adalah leluhur mereka. Dengan status ini, kita dapat melakukan banyak hal dengan sangat cepat dan akurat. Misalnya, untuk mengganti instruktur Sekte Kim Yun. Mengganti instruktur Sekte Kim Yun. Semua orang mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Apakah kamu ingin membantu Aaron Zhou untuk menjabat? Betul sekali. Harley mengangguk ringan. Aaron Zhou adalah murid pewaris pertama Sekte Kim Yun. Dulu kekuatannya tidak sebagus Herman Lu yang merupakan inang. Tapi reputasinya tidak boleh diremehkan. Kalian harus tahu bahwa dia adalah keturunan Yun Qiu, sang pendiri Sekte Kim Yun, yang dianiaya dan meninggalkan Sekte Kim Yun. Hal itu telah membuat banyak tetua Sekte Kim Yun sangat tidak senang. Dengan status istimewanya dan bantuan dari kita, itu cukup untuk membuat Simon Gongsun turun dari jabatan. Tentu saja, semua ini perlu itu dilakukan secara rahasia. Apakah kamu sudah memikirkan langkah ini ketika kamu mengambil Aaron Zhou dan yang lainnya? Sekelompok orang tua itu memandang Harley dengan ekspresi penuh arti. Seperti yang kalian pikirkan, Harley tidak menyangkalnya. Mendengar ini, orang-orang tua itu hanya bisa menghela napas dengan takjub. Pada saat itu, Sekte Yan Huang baru datang ke Nanchu selama beberapa hari. Bahkan Sekte Heng Yue saja belum berhasil direbut kembali. Harley sudah memikirkan langkah ini. Bahkan dengan ketenangan mereka juga harus mengagumi pandangan Harley yang jauh ke depan. Meskipun semua masalah itu mengandalkan usaha, tetapi yang lebih aku hargai adalah orang yang bisa cocok. Ketika semua orang kagum, Harley terus berbicara perlahan. Selama bisa berhasil memusnahkan 9 leluhur Sekte Kim Yun, kita sudah setengah jalan. Kembali ke Sekte Kim Yun sebagai 9 leluhur Sekte Kim Yun. Menghapuskan Simon Gongsun dan membiarkan Aaron Zhou yang berkuasa. Kita telah berhasil lebih dari setengah.
Lalu langkah selanjutnya adalah untuk menghilangkan pembangkang. Selama Aaron Zhou dapat mengembangkan garis keturunan langsung yang cukup untuk mengendalikan situasi keseluruhan Sekte Qing Yun dalam waktu singkat, kita akan berhasil memenangkan Sekte Qing Yun. Daripada menyulut peperangan, aku lebih suka memakai cara lain. Meski begitu, sebuah gerakan secara tidak sengaja menyebabkan pemberontakan Sekte Qing Yun. Situasinya akan berada di luar kendali kita dalam sekejap. Jalvin Zong menarik napas dalam-dalam. Makanya kita harus merencanakan masalah ini dengan baik. Harley Ye mengelus dagunya dan berkata, aku akan pergi menyelidiki sendiri hari ini untuk menemukan lokasi penyergapan. Bagaimana dengan kalian, guru leluhur? Lebih baik kalian beristirahat dan berunding. Oh ya, leluhur dari Sekte Yang Huang, Sekte Han Yue, keluarga Sangguan, keluarga Situ, dan keluarga Siong semua juga harus berpartisipasi dalam perang. Keluarkan semua alam langit semu yang kita punyai. Kita hancurkan mereka sepenuhnya. Kalau begitu, apakah kamu ada memikirkan satu hal lain? Leluhur Sekte Langit memandang Harley Ye. Kata-katanya penuh makna. Setelah Aaron Zhou menjabat dan membantu dia mengendalikan Sekte Qing Yun, apakah kamu tidak takut dia akan berbalik melawanmu? Kamu tahu, kekuatan pasukan Sekte Qing Yun sangat menakutkan. Dia telah menguasai pasukan kultivator yang begitu besar. Apa dia tidak akan membelot? Setelah mendengar kata-kata ini, Harley Ye tidak bisa menahan senyum. Matanya berbinar. Ketika aku membawanya masuk, karena aku bisa memikirkan langkah ini, aku tidak takut dia akan berbalik melawanku. Dia akan senang kalau bisa diam. Dia akan mati dengan menyedihkan kalau berani main-main denganku. Bersambung. Bab 739. Tetua. Pada malam hari, Harley Ye merobek tirai air fantastis. Istana bawah tanah itu hening. Dia memegang labu anggur di satu tangan dan mengetuk meja secara berirama dengan tangan lainnya. Operasi besar selanjutnya melawan Sekte Qing Yun baru mulai terbentuk. Jika ingin dilaksanakan secara menyeluruh, masih banyak detail yang perlu dipahami dengan hati-hati. Lagi pula, operasi ini memang tidak kecil. Master Suci, entah sejak kapan, sebuah suara tua terdengar di luar istana bawah tanah. Masuklah. Harley Ye mengalihkan pemikirannya sembari meminum araknya dengan santai. Segera, seorang pria tua berbaju abu-abu masuk. Kultivasi pria ini tidak tinggi. Hanya surga keenam alam Kongming. Tetapi sangat menghormatinya. Bagaimana situasi Sekte Zeng Yang? Tanya Harley Ye. Sekte Zeng yang mengirim pasukan hanya dalam waktu sehari. Pasukannya sangat banyak. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata dengan hormat. Tapi seperti yang sudah diduga Master Suci, itu hanya gayanya saja. Sama sekali tidak ada niat untuk mengerahkan pasukan. Justru akan aneh kalau mereka sudah mengerahkan pasukan sebelum menemukan pasukan dari aula cabang ketiga dan ke-8. Harley Ye tersenyum santai. Kalau begitu selanjutnya, terus pantau. Harley Ye sudah berdiri. Setelah meregangkan pinggangnya, dia melangkah keluar dari istana bawah tanah. Kemudian terdengar sebuah suara yang halus. Kalau ada sesuatu aneh, laporkan langsung ke markas. Setelah meninggalkan rumah besar Sekte Ren Huang, Harley Ye datang ke sebuah jalan yang ramai. Kota kuno tempat jaringan intelijen Sekte Ren Huang berbasis ini tidak kecil. Bahkan di malam hari masih sangat ramai. Dengar-dengar Sekte Zeng yang akan membuat langkah besar.
Harley Ye sudah mendengar suara seperti itu begitu tiba di jalan. Kalau aku adalah Keng Cheng, aku juga akan melakukannya. Seseorang dengan muka merah karena mabuk berteriak. Berani terang-terangan membunuh seorang ketua aula cabang sekte Zeng Yang. Ini jelas mencari masalah. Akhir-akhir ini Nancu sungguh ramai. Seseorang menghela napas. 3 sekte berperang. Keluarga Qi di Xinjiang Selatan dimusnahkan. Keluarga Wang di daerah Sungai Utara juga dihancurkan. Ada satu lagi Harley Ye yang membuat kekacauan di mana-mana. Omong-omong tentang Harley Ye, kemana orang itu pergi? Bukankah Zhen Yi masih di tangannya? Kenapa sekte Heng Yue tidak ada tindakan apa-apa? Seseorang membelai jenggotnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Benar juga. Akhir-akhir ini tidak ada berita tentang Harley Ye si bajingan itu. Aku jadi sedikit tidak terbiasa. Logika macam apa ini? Harley Ye sangat kesal. Kalau aku membuat onar tiap hari kalian baru senang. Secara alami, Harley Ye tidak akan perhitungan dengan mereka. Dia tidak punya waktu untuk itu. Membuat masalah. Sambil menggelengkan kepalanya, Harley Ye langsung menuju formasi teleportasi di pusat kota di tengah suara orang-orang yang sedang membicarakannya. Di bawah cahaya bulan malam, aula utama sekte Zeng yang terlihat suram. Dengan ratusan bayangan tubuh inkarnasi. Wajah mereka semuanya terlihat sangat masam. Suasana juga jadi tertekan. Perang. Umumkan perang dengan sekte Qing Yun. Ketenangan di aula akhirnya pecah oleh suara raungan dari Keng Cheng. Sembarangan. Leluhur Zeng yang memarahi. Sampai sekarang masih belum ada berita dari pasukan aula cabang ketiga dan aula cabang ke-8. Ini sudah sangat mengurangi kekuatan tempur Zeng Yang. Kalau berperang sekarang, apa kamu tahu apa artinya? Kalau begitu gunakan kekuatan itu. Keng Cheng berkata dengan suara yang dalam. Kata-katanya penuh makna. Tidak hanya memusnahkan sekte Qing Yun, tapi juga sekte Heng Yue sekalian. Kekuatan itu tidak boleh dipakai. Sebelum leluhur Zeng Yang dan yang lainnya bisa berbicara, sebuah suara halus terdengar dari luar aula. Sebelum selesai berbicara, seorang pria yang mengenakan jubah emas ungu masuk. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah emas ungu. Mukanya tidak terlihat dengan jelas. Hanya sepasang mata yang penuh kesunyian dan mematikan yang bisa dilihat. Mata itu sunyi dan kesepian. Kalau dilihat dengan cermat, masih bisa melihat gundukan mayat dan lautan darah dari kedalaman matanya. Tetua, orang ini baru saja masuk. Semua orang di aula sontak membungkuk penuh hormat. Itu hanya seorang ketua aula. Pria yang dipanggil tetua itu berbicara. Suaranya sama mematikannya seperti tadi. Tapi itu pasukan 2 aula sekte Zeng Yang. Keng Cheng menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha menjaga suaranya serendah mungkin. Karena takut suaranya terlalu keras dan menyinggung tetua Fa. Tujuan besarku tidak kalah dengan 2 pasukan besar itu. Kata tetua Fa dengan suara yang dalam. Masih ada sinar mematikan di matanya. Dengan hormat, kami akan mengikuti kehendak tetua. Kalian tenang dulu. Tidak akan lama sebelum seluruh dinasti Dacu menjadi milik kita. Dengan suara samar, tetua Fa berbalik dan menghilang. Kemudian diikuti oleh suara halus. Panggil kembali tubuh Xuanling. Nah, orang itu telah muncul. Di bawah langit malam, tiba-tiba terdengar suara naga kuno mistik di lautan kesadaran Harley Ye yang sedang terbang di angkasa. Orang itu, Harley Ye terpana sesaat. Siapa? Pria misterius sekte Zeng Yang itu. Naga kuno mistik menjawab.
Aku ingat pernah memberitahumu kalau orang itu adalah pria paling misterius dari sekte Zeng Yang. Kekuatannya di luar nalar. Kemungkinan besar dialah yang membuat para jenderal mayat itu. Tahu tidak asal-usulnya. Harley Ye mengerutkan kening. Entahlah. Naga kuno mistik menggelengkan kepalanya. Ada sebuah kekuatan misterius yang menutupinya. Bahkan aku pun tidak bisa melihatnya. Aku hanya tahu auranya sangat aneh. Yang perlu ditegaskan adalah statusnya tidak rendah di sekte Zeng Yang. Setelah memasuki aula utama, bahkan leluhur Zeng Yang juga harus memberi hormat padanya. Bahkan leluhur Zeng Yang dan yang lainnya memberi hormat padanya. Harley Ye terkejut. Leluhur tua Zeng Yang dan yang lainnya adalah leluhur sekte Zeng Yang. Orang yang bahkan harus dihormati oleh mereka. Seberapa tinggi generasi orang misterius itu? Apakah kamu bisa dengar apa yang mereka bicarakan? Harley Ye memandang naga kuno mistik. Aku benar-benar tidak bisa mendengarnya. Naga kuno mistik mengangkat bahu tak berdaya. Setelah dia masuk, dia membuat formasi batasan wilayah. Dengan keadaanku saat ini, aku tidak bisa mendengarnya sama sekali. Aku tidak menyangka kalau sekte Zeng yang menyembunyikan mesin sebesar itu. Wajah Harley Ye sangat masam. Nah, aku peringatkan kamu. Jangan memikirkan apapun ketika kamu bertemu orang itu di masa depan. Lari saja. Orang itu benar-benar luar biasa kuat. Jangan menakutiku. Harley Ye mencibir. Kalau sampai membuatku marah, aku akan melempar amaterasu dan membakarnya sampai mati. Apa kamu akan mati kalau tidak bersikap soft? Naga kuno mistik menatap Harley Ye dengan marah. Kamu seharusnya tahu kalau kamu menyentuh amaterasu lagi. Setidaknya itu akan mengurangi puluhan tahun hidupmu. Apakah itu sepadan? Benar juga. Harley Ye terbatuk kering. Kekuatan dominan amaterasu membuatnya senang. Tapi harga yang dia bayar membuatnya sedih. Puluhan tahun masa hidup. Ini tidak bisa bercanda. Ketika Harley Ye sedang berpikir, naga kuno mistik merasa aneh. Melalui koneksi antara tubuh bayangan Harley Ye dan tubuh asli, dia melihat bahwa tempat Harley Ye saat ini berada adalah Luang Changyuan. Nah, kamu datang untuk mengambil energi zaman chaos. Naga kuno mistik menatap Harley Ye dengan tajam. Apa kamu pikir aku berlari ke sini tengah malam begini untuk jalan-jalan? Kalau begitu yang cepat. Naga kuno mistik menggosok tangannya dengan tidak sabar. Kalau itu benar-benar energi zaman chaos, maka kamu akan kaya. Kalau kamu bisa mendapatkannya, bagikan sedikit padaku. Bisa. Tukar dengan barang bagus. Harley Ye menyeringai. Menggosok tangannya dengan senyum kejam dan mata berbinar. Kalau tidak punya barang bagus, ajari aku metode rahasia yang paling kuat di dunia ini juga boleh. Keparat kamu. Kamu sedang memerasku. Wajah besar naga kuno mistik tiba-tiba menjadi gelap. Terserah kamu mau atau tidak. Harley Ye tampak seperti babi mati yang tidak takut tersiram air panas. Jangan bicara padaku tentang hal yang tidak berguna ini. Naga kuno mistik memarahi. Kita masih belum tahu apakah itu energi zaman chaos atau bukan. Bagaimana kalau itu benar? Harley Ye memandang naga kuno mistik dengan penuh minat. Kalau begitu kita rundingkan lagi. Naga kuno mistik menggaruk telinganya dan terbatuk ringan. Melihat pun harus dapat bagian. Paling tidak kamu harus bagi aku walau sedikit. STTT. Melihat penampilan murahan naga kuno mistik, Harley Ye tampak tidak setuju. Bersambung. Bab 740. Energi zaman chaos.
Angin kencang bertiup di Luang Changyuan saat malam hari. Suaranya seperti hantu yang melolong. Berdiri di tanah berwarna merah ini, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bagian daratan ini adalah tempat di mana pasukan koalisi yang dipimpin oleh Raja Chen dan klan darah berperang waktu itu. Tidak tahu berapa banyak orang yang mati. Kalau tidak akan sampai membuat daratan yang tak terbatas menjadi warna merah darah. Memikirkan Raja Chen, Harley merasakan kekaguman dari lubuk hatinya. Kaisar ke-9 dinasti Daciu, leluhur pendiri dari 3 sekte, kultivator level langit yang punya kemampuan nyata. Semua legenda tentang dia penuh dengan magis. Sudah buka. Setelah menarik pemikirannya, Harley mengambil napas dalam-dalam dan datang ke tempat dia melarikan diri ke lubang hitam ruang hampa terakhir kali. Selanjutnya, dia terus merenung di tempat. Dalam hati dia menghitung luas lautan zaman chaos. Memakai tempatnya berdiri saat ini sebagai titik asal dan terus meluas, hingga melebihi lautan zaman chaos menyelimuti area tersebut. Setelah beberapa menit, dia berangkat dan terbang hampir 30.000 kaki ke arah tenggara. Melarikan diri ke dalam lubang hitam ruang hampa dari sini. Seharusnya berada di luar jangkauan yang tercakup oleh lautan zaman chaos. Gumam Harley. Sial, kenapa lama sekali? Cepatlah. Suara tak sabar naga kuno mistik terdengar lagi. Kamu hanya bisa bicara. Harley memarahi. Ini bukanlah sebuah lelucon. Kalau tidak direncanakan dengan baik, aku akan hancur menjadi abu dalam hitungan detik. Kalau ini sih aku percaya. Naga kuno mistik terbatuk kering. Jadi, lebih baik berhati-hati. Harley menggelengkan kepalanya dan mundur 10.000 kaki lagi, hingga cukup jauh dari jangkauan yang diselimuti lautan zaman chaos. Kemudian barulah perlahan mendekati lautan itu. Di sini, Harley menginjak tanah, lalu mengambil napas dalam-dalam dan menutup mata kirinya sedikit. Keabadian surgawi. Buka. Dengan teriakan ringan, mata kirinya tiba-tiba terbuka dan tertutup. Dengan mata kiri sebagai pusat, ruang mulai berubah. Kemudian sebuah pusaran terbentuk. Pusat pusaran adalah sebuah lubang hitam. Harley langsung tersedot masuk ke dalam. Set. Di dalam lubang hitam ruang hampa, Harley segera muncul. Namun, sebelum dia bisa berdiri tegak, dia langsung ditekan oleh sebuah tekanan yang sangat mendominasi hingga tengkurap. Dalam sekejap, darah dan tulang tubuh sucinya hancur berkeping-keping. Sialan. Tanpa pikir panjang, Harley langsung melarikan diri dari lubang hitam ruang hampa lagi. Melihat Harley keluar dalam waktu kurang dari 3 menit dan 1 detik dengan tubuh berlumuran darah, naga kuno mistik tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jarak 40.000 kaki masih ada di lautan zaman chaos. Seberapa besar sebenarnya jaraknya? Puff. Di sini, Harley sudah memuntahkan darah. Darah yang dimuntahkannya bahkan mengandung sedikit bagian kecil organ dalam tubuhnya. Terlihat sangat menyedihkan. Hanya sebentar saja sudah bisa membuat kamu begitu mengenaskan. Aku yakin itu adalah energi zaman chaos. Napas naga kuno mistik sedikit terengah-engah. Matanya berbinar penuh semangat. Setidaknya jaraknya ada 100.000 kaki. Harley berdiri dengan terhuyung-huyung. Tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Terus mundur lagi. Mundur ke jarak 100.000 kaki. Agar aman, lebih baik mundur puluhan ribu kaki lagi. Harley memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Pelatihan tubuh barbar mulai beroperasi lagi.
Sambil memulihkan luka-lukanya, dia terus mundur ke arah tenggara. Setelah berada 150.000 kaki dari asal tadi, dia perlahan berhenti. Kekuatan pemulihan dari tubuh suci zaman purba telah membuat tubuhnya pada dasarnya pulih sepenuhnya. Segera, dia menghilang lagi dan menggunakan keabadian surgawi untuk memasuki lubang hitam ruang hampa. Kali ini, dia tidak mendapatkan tekanan. Ini membuatnya bisa menghela napas lega. Begitu bisa berdiri tegak, dia buru-buru menoleh ke arah timur laut. Tetapi karena lubang hitam ruang hampa itu sangat gelap, daya pandangnya tidak bisa melihat pemandangan di sana. Tak berdaya. Mau tidak mau dia harus mendekat langkah demi langkah. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Mata keabadian selalu terbuka. Begitu melihat kejanggalan, dia akan segera melarikan diri dari lubang hitam ruang hampa. Tidak tahu berapa lama dia berjalan sebelum dia berhenti perlahan dan menatap ke satu arah dengan mata sedikit menyipit. Di sana, lautan awan kelabu, sangat luas dan kuno, sangat berat, kacau dengan kekuatan pemusnahan. Terkadang juga ada guntur dan kilat yang lalu lalang. Aku hampir hancur menjadi abu olehmu 2 kali. Apakah ini benar-benar energi zaman chaos? Bisik Harley sembari mendekat perlahan. Saat dia terus semakin dekat dengan lautan zaman chaos, dia juga merasa bahwa tekanannya menjadi berlipat ganda. Setiap langkah yang dia ambil, tekanannya akan meningkat beberapa kali lipat. Dengan kekuatan tempurnya saja rasanya sedikit sulit. Pada akhirnya, ketika dia berada ratusan kaki dari lautan zaman chaos, dia berhenti dengan mantap. Tubuhnya berkeringat dengan napas yang terengah-engah. Berharga, sangat berharga. Harley menatap lautan zaman chaos dengan mata berbinar. Setelah sedikit tenang, dia mengeluarkan bejana ilahi Daluo. Disertai dengan sebuah suara, bejana ilahi Daluo dengan cepat menjadi semakin besar. Setelah sebesar ratusan ribu kaki barulah berhenti. Simpan. Terdengar suara teriakan lalu bejana ilahi Daluo yang besar itu tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara senandung yang agung. Tulisan ramalan surgawi, di atasnya juga muncul mengelilingi bejana ilahi Daluo. Suara surgawi juga terus bergema. Di tempat lautan zaman chaos yang sudah bergejolak ditelan ke dalam bejana ilahi. Ini sangat berat. Harley mengatupkan giginya. Suara erangan terdengar dari celah giginya. Padahal dia berada di luar lautan zaman chaos. Meski dengan bantuan bejana ilahi Daluo, dia masih kesulitan karena lautan zaman chaos begitu berat. Setiap helainya membebani dirinya hingga susah bernapas. Tubuh inkarnasi muncul. Segera, dia mengerahkan tubuh inkarnasi dari teknik duplikasi. Bahkan api spiritual dan petir surgawi juga ikut keluar dari lautan diafragma dan berubah menjadi tubuh inkarnasi api spiritual serta tubuh inkarnasi petir surgawi. Keempatnya berdiri berdampingan, bekerja sama untuk menggerakkan bejana ilahi Daluo. Karena bantuan ketiganya, tekanan pada Harley tiba-tiba berkurang. Kecepatan bejana ilahi Daluo menelan energi zaman chaos juga meningkat tiba-tiba. Seperti sungai besar yang mengalir ke dalam bejana ilahi Daluo. Dengan cara ini, Harley sangat tenang. Juga tidak berani melangkah keluar dari kolam yang menggelegar. Lautan zaman chaos yang sangat besar dikumpulkan sedikit demi sedikit ke dalam bejana ilahi Daluo. Ketika lautan zaman chaos terus ditelan ke dalam bejana ilahi Daluo, bejana ilahi Daluo juga menjadi semakin tidak biasa. Yang paling jelas dirasakan Harley adalah bobotnya. Bahkan dia yang menggerakkannya pun kesulitan.
Dia sudah mengantisipasi hal ini sejak awal. Betapa beratnya energi zaman chaos. Bahkan tubuh sucinya tidak bisa bertahan walau sedetik pun. Meski berat energi itu dipengaruhi oleh bejana ilahi Daluo, tetapi tekanannya masih menakutkan. Energi zaman chaos Ki ini adalah sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Tetapi itu tidak berarti bahwa itu akan baik-baik saja setelah mengambilnya. Tetap saja perlu dimurnikan. Kalau bisa memurnikannya menjadi benda milik sendiri, barulah tidak akan mendapatkan tekanan. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Sambil menahan energi zaman chaos tanpa tergesa-gesa, Harley masih bisa memperingatkan ketiga tubuh inkarnasinya. Tetapi melihat potongan-potongan energi zaman chaos dibawa ke dalam bejana ilahi Daluo, dia juga sedikit bersemangat. Saat ini, naga kuno mistik dalam sekte Zeng yang masih memandangi 9 tubuh bayangan milik Harley sudah masuk begitu lama. Seharusnya tidak ada masalah. Naga kuno mistik bergumam lebih dari sekali. Dia lebih bersemangat daripada Harley. Dia yang tahu lebih banyak secara alami tahu kalau energi zaman chaos lebih berharga dari besi ilahi Daluo dalam arti tertentu. Bersambung. Bab 741. Bejana ilahi chaos. Ngum, ngum, ngum. Di lubang hitam ruang hampa itu sangat sunyi. Tetapi suara berdengung terus terdengar. Lautan zaman chaos. Tempat berkumpulnya energi zaman chaos masih bergejolak dan bergulir. Kekuatannya sangat luas dan kuno. Dengan kekuatan pemusnahan dan kilat yang terbang ke sana kemari. Kacau dan setiap helai sangat berat. Untung saja ada lubang hitam ruang hampa ini. Kalau ini di luar, setiap tempat yang dilalui lautan zaman chaos, ruang akan hancur lebur. Hingga titik tertentu, bejana ilahi Daluo berhenti bergetar dan melayang di sana dengan tenang. Adapun Harley dan ketiga tubuh inkarnasinya, mereka semua sudah kelelahan. Setengah berlutut di sana dengan terengah-engah. Masing-masing meneteskan keringat. Tidak ada cara lain. Energi zaman chaos terlalu berat untuk mengumpulkannya. Perlu tenaga yang sangat besar. Cepat, telan. Harley langsung menghancurkan tas penyimpanan dan sepotong besar cairan spiritual pil obat terbang keluar. Meski darah agung dari tubuh suci zaman purba tetap memerlukan pil obat untuk mempertahankan vitalitas. Tubuh inkarnasi teknik duplikasi, tubuh inkarnasi api spiritual dan tubuh inkarnasi petir surgawi tidak berlama-lama. Mereka langsung menelan pil obat untuk mendapatkan energi yang lebih besar. Kurang dari setengah jam kemudian, mereka berempat sudah bisa melompat-lompat lagi. Masing-masing dengan semangat tinggi. Mereka bersama-sama menggerakkan bejana ilahi Daluo. Dan terus dengan gila-gilaan menelan energi zaman chaos yang terbentuk dari lautan zaman chaos. Ini adalah proses yang panjang. Di lubang hitam ruang hampa tidak ada yang namanya siang dan malam. Tetapi di dunia luar, siang dan malam telah berputar 3 kali. Lama sekali. Di dunia bawah tanah sekte Zeng Yang, naga kuno mistik tertegun. Dia masih menatap 9 tubuh bayangan Harley dengan mata merah selama 3 hari penuh. 9 tubuh bayangan Harley hanya mengangkat bahu ketika mendengar kata-katanya. Artinya adalah, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami telah kehilangan kontak. Aku harus tidur sebentar. Ingat untuk memanggilku setelah tubuh asli kalian kembali. Naga kuno mistik menguap lalu tertidur dengan cepat. Dengkurannya bagaikan guntur. Selama 3 hari, dinasti Dacu jauh lebih tenang.
Sekte Zeng yang berpura-pura agresif dan mengirim pasukan. Tetapi itu hanyalah gaya saja. Namun, semakin mereka seperti ini, Sekte Qing Yun semakin tidak berani mengendurkan kewaspadaan mereka. Ketenangan sebelum badai seperti ini membuat mereka sedikit gugup. Jika Sekte Zeng yang benar-benar gila dan membantai dengan semua kekuatan seluruh sekte, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Selidiki. Terus selidiki lagi. Di aula utama Sekte Qing Yun, leluhur Sekte Qing Yun masih terlihat suram dan menakutkan. 3 hari telah berlalu. Mereka masih belum tahu siapa yang menjebak mereka. Meskipun ada banyak tanda yang menuding Sekte Heng Yue, mereka masih tidak memiliki bukti yang kuat sampai sekarang. Meskipun di permukaan Sekte Heng Yue terlihat tenang, tetapi diam-diam sedang membuat gerakan besar. Selama 3 hari, mereka telah menyimpulkan lebih dari sekali tentang penghapusan 9 leluhur besar Sekte Qing Yun. Mereka tidak melepaskan detail apapun. Mereka bahkan telah memilih tidak kurang dari belasan lokasi penyergapan yang menguntungkan. Mereka sangat mementingkan tindakan yang berani ini. Selama 3 hari, banyak leluhur Sekte Heng Yue, Sekte Yan Huang, keluarga Xiong, keluarga Situ, dan keluarga Sangguan telah dipanggil ke aula utama Sekte Heng Yue. Semuanya adalah alam langit semu dan dalam keadaan siap. Bruk, di lubang hitam ruang hampa, Harley Ye dan 3 tubuh inkarnasi ambruk karena kelelahan lagi. Kali ini, tubuh inkarnasi teknik duplikasi menghilang secara langsung. Tubuh inkarnasi api spiritual dan tubuh inkarnasi petir surgawi juga berubah ke dalam bentuk aslinya dan terbang memasuki lautan diafragma Harley Ye. Namun, usaha mereka tidak sia-sia. Mereka bekerja keras selama 3 hari. Semua lautan zaman keos sudah masuk dalam bejana ilahi Daluo. Sini, disertai dengan suara Harley Ye. Bejana ilahi Daluo berdengung dan melayang ke depannya. Bejana ilahi Daluo yang sekarang sungguh luar biasa. Besar, berat, sederhana dan alami seperti sebelumnya. Tulisan ramalan surgawi berkeliling dan terjalin membentuk suara surgawi. Gumpalan-gumpalan energi zaman keos meluap dari dalam, terjalin menjadi air terjun zaman keos, dan terus membuat segel pada bejana ilahi Daluo. Sangat bagus. Harley Ye menyentuh dagunya dan mengitari bejana ilahi Daluo dengan senyum puas. Setelah beberapa putaran, dia berhenti dan melihat ke dalam bejana ilahi Daluo. Yang dilihatnya adalah lautan zaman keos yang kekuatannya misterius, luas dan kuno, serta guntur dan kilat yang bergerak secara asal. Kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya membuat orang takut. Selain itu, dia juga melihat beberapa penampakan yang menjulang di dalam bejana, yaitu langit dan bumi yang terbuka di zaman keos. Selama periode ini, juga ada 4 penampakan monster ilahi yang saling terkait. Naga melilit, Phoenix bernyanyi, harimau putih meraung, dan penyu membuka jalan. Zaman keos sungguh misterius. Harley Ye mau tak mau berseru. Penampakan yang terlihat samar itu, mata keabadiannya pun tak bisa melihatnya dengan seksama. Aku menemukan harta karun. Aku benar-benar menemukan harta karun. Lalu, langkah selanjutnya adalah memurnikan kalian. Untuk menyambut kedatangan kalian, aku memutuskan untuk mengganti nama bejana ilahi Daluo menjadi bejana ilahi Chaos. Harley Ye menyentuh dagunya dan tersenyum. Ya, nama ini sangat mencolok. Aku menyukainya. Ayo pergi. Dalam suasana hati yang sangat baik, Harley Ye menyimpan bejana ilahi Chaos dengan jentikan jarinya. Sebelum pergi,
Dia tidak lupa untuk melihat dunia hitam yang gelap dan sunyi ini. Di sini, benar-benar tempat yang penuh dengan bahaya dan peluang. Terakhir kali darah iblis dan kali ini lautan zaman chaos. Semuanya adalah harta yang besar. Hanya saja keheningan yang dalam dan mematikan di sini membuat Harley merasa sangat tidak aman. Meskipun dia tahu bahwa ada lebih banyak harta di sudut tertentu di sini, dia tidak berani menginjakkan kaki di sana karena terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui. Sambil berpikir, dia sudah membuka mata keabadian. Tentu saja, tepat ketika dia akan menggunakan keabadian surgawi untuk melarikan diri dari lubang hitam ruang hampa. Sebuah suara yang sangat lemah datang dari kedalaman yang gelap. Teman kecil, selamatkan aku. Mendengar ini, Harley mengangkat alisnya. Dia segera menajamkan telinganya, memastikan dia tidak salah dengar. Karena suara itu mengandung metode rahasia. Suara itu terus bergema di telinganya tanpa batas. Itu bukan ilusi, tetapi sangat nyata. Apakah ada makhluk hidup di lubang hitam ruang hampa ini? Harley tiba-tiba melihat sekeliling yang gelap gulita. Teman kecil, selamatkan aku. Tak lama kemudian, suara samar itu terdengar lagi, sehingga memungkinkan Harley menemukan arah suara dengan sangat akurat. Tanpa sadar, Harley menyipitkan matanya sedikit, membuka mata keabadiannya, dan menatap ke asal suara. Seolah-olah melalui kegelapan yang tak berujung, dia melihat seorang pria kurus dengan lutut disilangkan sedang duduk di sana. Ketika Harley menatapnya, dia tidak mengeluarkan suara lagi. Seolah-olah dua transmisi suara sebelumnya telah menghabiskan kekuatan terakhirnya. Matanya berkedip. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Qi Xiao. Lalu perlahan mendekati pria itu. Setelah berjalan 3000 kaki, dia berhenti. Karena dia hanya berjarak 10 kaki dari pria itu. Melihat dari jarak yang begitu dekat, Harley bisa melihatnya lebih jelas. Pria itu dikelilingi energi kematian. Sangat tua, kurus, dengan rambut beruban, kulit keriput, dan tubuhnya diselimuti debu. Tak bergerak. Kalau melihat hanya sekilas, orang yang tidak tahu akan mengira itu adalah patung batu. Tak perlu dikatakan, kesengsaraan pria itu agak mirip dengan Niels Jiang di masa lalu. Ini adalah orang dari zaman itu. Harley diam-diam berbisik di dalam hatinya. Patut ditegaskan bahwa pria ini telah lama terperangkap di lubang hitam ruang hampa ini. Karena tidak ada energi spiritual di sini, makanya jadi seperti ini. Anggap saja aku melakukan perbuatan baik. Harley mengambil napas dalam-dalam, mengangkat tangannya dan mengeluarkan seberkas cahaya ilahi yang masuk ke dalam tubuh pria itu, membantu pria itu melindungi detak jantungnya yang sangat lemah. Kemudian, Harley mengulurkan tangannya yang besar, memimpin pria itu, lalu membawanya ke dalam bejana ilahi chaos, menyelamatkan nyawa lebih baik kebajikan apapun. Kata Harley tak lupa melirik tubuh pikiran Mahavairocana di lautan kesadaran. Tapi tubuh pikiran Mahavairocana itu tidak bergerak sama sekali menghadapi gumamannya. Bersambung.